Saya kagak ngerti, sungguh saya sebenarnya. Sekarang semuanya yang belum tentu kebenarannya yang masih sebatas kita dibuka, yang akan menjadi beban dari anak cucu saya segala. Saya sangat-sangat kecewa ini. Sekarang saya Nih Pak Haji. Nah, kira-kira rumah ini namanya akan milik yayasan dulu atau gimana Pak Haji? rumah ini akan dinamakan atas nama yayasan. Setelah kira-kira sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, bisa dibalikkan ke Namagala, akan dibalikkan ke Namagala. Andai kata nanti umpamanya bisa sebuah surat yang menyatakan bahwa setelah Gala berumur, umpamanya katakan 3 tahun atau bisa dikatakan setelah keluar surat perwaliannya, maka rumah ini bisa dijatuhkan kepemilikan Gala, maka akan dibuat surat. Di akte jual beli akan menyatakan bahwa secara otomatis rumah ini akan langsung jadi milik. Jadi tidak bisa diapa-apa. Cuma oleh pihak lain lah. Nah Pak Haji, mengenai Gala sendiri, katanya saat ini udah nggak tinggal di rumah yang Vanessa Sebelumnya, punya, iya. Pak Haji. Saya bawa ke Mesir. Kenapa tuh Pak Haji? Sungguh banyak juga lah persoalannya. Jadi kalau kalian berbicara pada soal itu banyak yang menjadi persoalan sebenarnya. Cuman saya hanya mempernampakkan tegar saya. Sebenarnya hal-hal yang tidak perlulah dipersoalkannya, tetapi dipersoalkan oleh orang-orang yang saya tidak mengerti apa maunya dan apa tujuannya, saya tidak paham. Saya tinggal di rumah itu ya, bukan ujuk-ujuk saya tinggal di situ, bukan ujuk-ujuk anak-anak saya tinggal di situ. Awal mulanya dulu rumah itu atas ide saya itu kepada anak saya agar mencari rumah di situ. Kemudian begitu dapat rumah bagi anak saya, sempat anak saya ngomong, rumah udah dapat Pak, katanya. Berapa sewa? Saya tanya waktu itu, sekian Pak, katanya. Ya udah, apalagi bantu ya Pak. Kami kok bantu, kan ada duit. Ya bantu. Saya bantu. Jadi saya bantu. Jadi menurut saya masih tinggal sisa rumah itu kemarin dengan almarhum anak saya meninggal. Mungkin saya tempati, mungkin wajar ya. Tapi ada pihak-pihak lain yang kadang masuk laporannya itu kurang berkenan. Menyebut saya tinggal di situ seakan-akan saya memanfaatkan. Padahal awal-awalnya saya ikut dong bersumbangsi di situ. Ikut saya peduli di situ. Tapi laporan masuk. Makanya saya sebenarnya secara tidak tersinggung lah saya kan. Tersinggung saya. Kalau saya selama ini diam. Diam dan tidak mau tahu. Oke lah. Tapi saya sangat peduli. Itu satu sisi begitu tinggal di situ. Masuk lagi ke sisi lain. Persoalan-persoalan yang terjadi di area situ yang tumbuh. Itu saya nggak ada yang pernah tinggal diam loh. Semuanya saya ikut andil di situ. Tapi sekarang ya, laporan-laporan itu masuk seakan-akan saya tidak punya andil di situ. Saya bingung, tidak mengerti. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di menantu saya itu sekian porsennya andil saya ikut itu. Sikapnya, tingkahnya, omongnya secara bertahap saya didik. Tapi seakan-akan sekarang nol, semuanya nol besar. Saya kagak mengerti bagaimana secara pandangan menurut hati nurani ya. Kita harus menilai sesuatu itu tentu dengan hati nurani dan pikiran yang jernih ya. Agar jangan mengemukakan sesuatu tujuan kita. Dan itu harus harus menjadi tolak ukur seharusnya dalam kita menilai seseorang dan mengatakan seseorang dan mengajukan sesuatu. Tapi ini tidak. Entah apa ukurannya, nggak tahu. Berbuat baik saya, tapi sekarang malah dibaliknya saya dibilang seakan-akan memanfaatkanlah, atau umpamanya seakan-akan tidak ada, dipermalukanlah. Anak, menantu itu udah anak saya. Malu menantu saya, malu saya.
aib di menantu saya, aib di diri saya. Saya tutupi, tapi pihak-pihak lain membuka. Saya kagak ngerti, sungguh saya sebenarnya. Sekarang semuanya yang belum tentu kebenarannya yang masih sebatas fitnah dibuka, yang akan menjadi beban dari anak cucu saya segala. Saya sangat-sangat kecewa ini. Sekarang saya ngomong deh ya, saya sangat kecewa. Selama ini kan ya kalian tanya suka sepintas ya. Sebenarnya di dalam sangat remuk saya di dalam kalau dalam persoalan ini nih. Menyakitkan itu bagi saya. Kalau kalian pikir. Nah, jadi seharusnya hal-hal itu tidaklah pantas dijadikan konsumsi publik. Nah, sekarang apa? Kalian kan bertanya. Ada pihak besan saya mau datang, mau lihat cucu saya, mau lihat. Terus omongan-omongannya sudah menyakiti saya itu, apa bisa dianggap lalu aja bagi saya? Anggap angin saya lalu saya. Sudah menyakitkan, sudah merendahkan, sudah mempermalukan saya kepada masyarakat. Apakah sanggup saya untuk bertatap muka dengan orang seperti itu? Saya tidak sangat berat bagi saya. Tapi mereka datang melihat. Gimana itu? Saya kagak ngerti. Tiba-tiba lagi nggak ada komunikasi. Tiba-tiba. Saya tidak pernah menutup pintu untuk dia bertemu dengan cucu sejak awal. Kalian wartawan bisa melihat. Sebelum semuanya terbuka, dibuka aib dibuka, ini dibuka yang belum tentu kebenaran. Kan saya buka, saya datanglah. Ini cucu lihatlah. Tapi nggak datang Pak Haji ya. Tapi nggak datang. Sekarang semuanya sudah dibuka aib saya. Bukan aib ya. Artinya belum tentu kebenarannya. Yang menurut saya tidak pantas dibongkar semuanya, baik tentang anak saya. Dia bawa itu bukan cucu saya. Ya, DNA lah, Tes DNA lah dia bukan. Dipamerkanlah foto-fotonya begini. Kan terus mau di pindahin makamnya lah mau dipindahin. Banyak sekali yang lain-lain yang sudah dikemukakan. Tiba-tiba sekarang hal itu seakan-akan tidak ada terjadi, tidak ada diungkapkan. Dia mau datang. Mau ketemu. Terus hati saya ini gimana menurut kalian? Sudah dihancurkan hati saya, perasaan saya. Sekarang datang. Saya kagak ngerti. Dulu saya sudah buka, datanglah. Sebelum itu, mari kita damai. Mari kita selesaikan persoalan ini secara baik-baik. Kan begitu sebelum. Saya takut juga fitnah ini akan bertebaran. Ya nggak datang. Dibuka dulu ya aib-aib yang belum tentu kebenaran. Sudah terbuka, sudah. Mungkin sekarang udah habis yang mau dibuka. Iya, udah nggak ada lagi. Jadi semuanya itu dianggap angin lalu aja. Datang. Saya kagak ngerti. Jadi gimana caranya? Saya ini. Karena nggak mungkin saya bertindak brutal. Nggak mungkin dong. Kita negara hukum, kita punya agama. Sebelum datang nggak ada komunikasi sama sekali itu kan. Ya kalau sekarang kan berkomunikasi, makanya saya berkomunikasi. Karena kemarin pagi. Ya kan kalian kemarin yang telepon beberapa kali kan. Ya kan kalian sebelumnya ya. Makanya saya tanya, kan kalian mungkin tahu dari berita dari siapa, saya nggak tahu dari mana kalian tahu kan. Kalian WA si Dodi mau datang. Kalian beberapa orang yang WA ke saya kan. Saya bilang, saya juga nggak ngerti. Gimana saya bertemu dengan orang begitu? Orang yang melecehkan saya, orang yang merendahkan anak dan menantu saya. Kan merendahkan anak menantu saya kan sama dengan merendahkan saya itu. Nah sekarang dia mau datang. Kan saya bilang kan wartawan kan, saya bilang sama wartawan, Pak, dia mau datang ini. Saya nggak ngerti deh bagaimana dia sudah merendahkan menantu saya, anak saya, dan kemudian cucu saya nggak mengakui bahwa itu cucu saya. Kok sekarang mau datang? Saya juga ngerti. Ya kalau datang saya udahlah, mau lebih baik saya nggak di rumah, bilang saya. Berarti nanti akhirnya akan mediasi apa gimana nih Pak Haji? Enggak, bagaimana kita mau mediasi lagi udah seperti ini? Pak Haji, Kan udah dibuka pintu mediasi kemarin. Dari pengadilan udah seminggu, 2 minggu, saya tambah 2 minggu lagi. Tapi tidak juga. Malah semakin bertebaran juga hal-hal yang tidak perlu. Berarti artinya sampai sekarang Pak Haji nggak mau menemui pihak. Jangankan menemui itu, saya untuk bertemu aja kecuali kita tuh harus kita clearkan dulu. Umpamanya datang. Minta maaf. Saya minta maaf saya. Begini. Oh, ya.
ini alasan saya. Kalau sudah minta maaf kan sudah clear, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada minta maaf, kemudian tidak menyebutkan apa penyebabnya, maka disebutkan hal itu, ya saya nggak bisa menerima dong. Bagaimana batin saya menerima? Saya bisa menerima sesuatu itu kalau ada alasannya. Ada alasannya tersendiri.